Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Pranowo dari Prodi D4LM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan geostrategi atau ketahanan nasional. Yang dalam hal ini saya akan membahas mengenai gaya hidup hedonisme. Pokok pembahasan yang akan saya paparkan kali ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian pengertian, contoh, ciri-ciri, dampak, dan solusinya. Yang pertama, latar belakang. Gaya hidup memang berbeda setiap orang. Ada yang lebih suka dengan gaya hidup kesederhanaan atau minimalis, dan ada juga yang menyukai gaya hidup mewah atau hedonisme. Sesuai dengan namanya, gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang tidak berlebihan dan memanfaatkan barang yang ada dengan maksimal. Sebaliknya, gaya hidup hedonisme merupakan gaya hidup seseorang yang suka membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan. Kemudian, apa sih pengertian dari hedonisme? Menurut KBBI, hedonisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa setiap kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi merupakan tujuan utama dalam hidup seseorang. Hedonisme juga dapat diartikan pula sebagai pandangan hidup yang menganggap bahwa seseorang akan merasakan bahagia dengan cara mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dengan cara bagaimanapun, dan harus menghindari diri dari perasaan yang menimbulkan rasa sakit. Ini yang menjadi keprihatinan saya, Pak Listio Sigit. Saya beberapa kali ke Dapil, Pak. Tadi juga sempat diungkap oleh Pak Adi dan juga oleh beberapa rekan. Sekarang saya lihat polisi-polisi yang di bawah ini, Pak, Kapolres, Kapolsek, mulai menikmati hidup hedon, Pak. Jadi kalau bukan Kapolresnya atau Kapolseknya, istrinya, Pak, di medsos. Pamer sepeda harga 300 juta dan lain sebagainya. Ini menyakitkan, Pak. Orang yang berbicara dalam video tersebut adalah Bapak Johan Budi dari Komisi 3 DPR RI. Beliau dalam video tersebut berbicara mengenai ada beberapa oknum polisi yang memiliki gaya hidup hedonisme, yang contohnya adalah memamerkan sepeda dengan harga 300 juta. Selain itu, contoh lain dari gaya hidup hedonisme yang pertama adalah mempunyai kendaraan mewah. Yang kedua, memiliki sifat gemar belanja. Yang ketiga, mentraktir teman dengan uang hasil berutang dan memilih makan enak setiap saat. Selanjutnya, ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya hidup hedonisme adalah memiliki pandangan bahwa tujuan utama dalam hidupnya adalah untuk kenikmatan serta kesenangan pribadi. Tidak memedulikan kebahagiaan orang lain, tidak pernah puas dengan apa yang telah ia miliki, membeli suatu hal karena kesenangan bukan kebutuhan, memiliki sifat yang diskriminatif serta sombong, dan selalu melihat orang lain berdasarkan harta kekayaan. Selanjutnya, dampak dari gaya hidup hedonisme. Yang pertama adalah individualisme, yang kedua konsumtif, ketiga egois, yang keempat memiliki sifat pemalas, yang kelima tidak bertanggung jawab, yang keenam boros, dan yang terakhir adalah korupsi. Tak hanya menimbulkan dampak negatif pada diri seorang penganut hedonisme, gaya hidup hedonisme juga dapat menimbulkan dampak merugikan pada lingkungan sekitar seperti korupsi. Korupsi di sini bukan hanya mengkorupsi uang, tetapi juga mengkorupsi waktu, pekerjaan, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki gaya hidup hedonisme akan membuat orang tersebut melakukan segala cara agar ia mendapatkan hal yang ia inginkan, walaupun harus melakukan hal kotor dan tidak jujur seperti korupsi. Selanjutnya, bagaimana sih solusi agar kita terhindar dari gaya hidup hedonisme? Yang pertama adalah mensyukuri apapun yang telah kita miliki. Selalu bersyukur merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari gaya hidup hedonisme. Selain itu, kita juga harus mengetahui dan menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang hanya dari banyaknya materi atau uang yang dimiliki, melainkan berasal dari hati yang selalu bersyukur ketika menjalani kehidupan. Yang kedua adalah hidup dengan sederhana. Tips satu ini mungkin sedikit susah untuk diterapkan. Walaupun begitu, orang memiliki gaya hidup hedonisme perlu sedikit demi sedikit merubah gaya hidupnya dengan sederhana, dengan cara memanfaatkan barang yang ia miliki dengan semaksimal mungkin. Yang keempat, menentukan prioritas.
Tentukanlah prioritas dalam hidup agar lebih mudah memilah mana yang penting dan mana yang tidak, dan mana yang mungkin didapatkan hanya untuk kesenangan dan mana yang didapatkan untuk kebutuhan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hedonisme. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.